Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 366 sampai 370. Lebih dari 100 orang mengepung keluarga Li. Momentum besar, keluarga Li tercengang. Sekelompok besar pekerja datang untuk meminta uang. Tapi Li Ziran membayar kontraktor ini setiap bulan, dan hari ini adalah hari yang tepat. Mereka benar-benar harus menanggung biayanya. Uangmu akan diberikan kepada Li Ziran, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Li kita. Kata Li Songkui dengan marah. Persetan dengan ibumu, Nona Li tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Itu benar. Selain itu, ini masalah grup Li. Anda telah mengeluarkan Nona Li dari silsilah keluarga. Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Cepat lunasi uangnya, kalau tidak, kami tidak akan pergi. Para pekerja ini mulai bertindak bodoh. Cepat pergi, kamu masuk tanpa izin. Hati-hati, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Teriak Li Songkui, telepon polisi sesuka hati. Hanya untuk memberitahu orang bahwa Anda tidak melunasi uangnya. Para kontraktor tidak peduli. Oke, aku akan memanggil polisi. Li Songkui masih tidak mempercayai kejahatan ini. Namun Li Wenfei segera menghentikannya. Jangan main-main, jika kita memanggil polisi. Bukankah media massa akan tahu bahwa ada yang salah dengan grup Li kita? Maka kita akan mendapat lebih banyak masalah. Li Songkui segera bereaksi. Jika hal ini diketahui oleh media massa, kematian grup Li akan semakin parah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Songkui bertanya. Hunian, Li Wenfei mengertakkan gigi dan berkata, Paman, dia sama sekali tidak mau memberikan uang kepada orang-orang ini untuk Li Ziran. Sudah kubilang, penyelesaian, Li Wenfei berkata dengan dingin. Li Songkui, Li Mengyu dan keuangannya segera diperhitungkan. Sebanyak 7 kontraktor perlu diselesaikan bulan ini 5,7 juta. Setelah penyelesaian akhir dilakukan, kontraktor berangkat bersama ratusan pekerja. Keluarga Li menghela nafas lega untuk sementara. Lebih dari 5 juta keluar dalam sekejap, dagingku sakit. Kuncinya adalah tidak mendapatkan sepeser pun. Semua orang di keluarga Li duduk terpuruk di tanah. Seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Mereka telah mengalami krisis terbesar yang pernah ada. Saya berutang 500 juta, apakah Li Tianhao ini masih layak dijual? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Mereka tidak bisa mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian semua bodoh? Bukankah kalian sudah memeriksa situasi internal perusahaan Li Ziran sebelumnya? Li Tianhao meraung. Huating berkembang sangat baik. Ada ratusan juta modal kerja dan banyak investor koperasi. Prospeknya tidak terbatas. Kata Li Songkui lemah. Lalu kenapa jadi seperti ini? Li Tianhao bertanya. Semua orang menundukkan kepala. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Inilah yang tidak mereka duga. Sekarang apa yang kamu katakan? Li Tianhao meraung. Begitu. Ini pasti niat Li Ziran. Biar ku bilang saja. 1 miliar untuk nyawa Ye Junlin. Bahkan orang bodoh pun tidak akan membuat pilihan ini. Segala cara demi superioritas. Bagaimana kamu bisa gantung diri di pohon di Ye Junlin? Ya. Antara 5 juta dan Ye Junlin, dia akan memilih 5 juta. Apalagi 1 miliar, dia melakukannya dengan sengaja. Li Mengyu dan Li Songkui saling mengobrol. Mata Li Tianhao berbinar-binar, dan dia berkata dengan heran, mungkinkah Li Ziran tidak dapat mengendalikan perusahaan sebelumnya, dan ingin menemukan seseorang untuk mengambil alih. Kebetulan menghadapi kejadian ini, dan dia segera menyalahkan pada kami. Tentu itu benar, pelacur ini memiliki hati seperti ular dan kalajengking. Trik ini akan membunuh keluarga Li. Aku tidak sabar untuk membunuh perempuan jalang ini. Li Tianhao sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Li Ziran,
Kamu jalang, ini benar-benar bukan hal yang baik, kamu menipuku. Saat ini, semua orang di keluarga Li mengira itu adalah tipuan Li Ziran dan menyerahkan kekacauan itu kepada mereka. Nyatanya, Li Ziran tidak tahu sama sekali, karena pada masa pemerintahannya, Hua Ting berkembang pesat dan memiliki dana yang cukup, sehingga tidak ada keadaan seperti itu sama sekali. Semua ini dilakukan oleh Ye Junlin. Dalam semalam, nasib seluruh Hua Ting berubah. Lemparkan semua kekacauan itu ke keluarga Li. Sekarang, kakek, menurutku Li Ziran harus diizinkan mengambil alih perusahaannya lagi, dan membiarkan dia mengatasi kekacauan ini sendiri. Li Wenhai menyarankan, baiklah, kita harus melakukan ini, biarkan dia kembali dan menyelesaikannya sendiri. Semua orang berkata dengan marah. Saat ini, Li Ziran berada di grup Yunting. Meski perusahaannya hilang, namun kemampuannya tetap ada, dan ia berencana datang ke Yunting untuk berkembang. Tapi Ye Junlin menghentikannya, jangan biarkan dia datang ke Yunting Group. Ye Junlin memiliki ide untuk membiarkan Li Ziran membuka kembali perusahaannya. Sekarang Li Ziran merajuk. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Li Tianhao. Li Ziran, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu sengaja menipuku? Kamu adalah keturunan yang tidak layak. Kamu benar-benar tidak pantas mendapatkan nama keluarga Li. Begitu telepon tersambung, Li Tianhao memarahi Li Ziran. Ada apa? Kakek, Li Ziran tercengang. Ada apa? Utang Hua Ting Anda lebih dari 400 juta yuan. Para eksekutif dan karyawan perusahaan Anda mengundurkan diri secara kolektif. Anda tidak tahu tentang hal sebesar itu. Anda berpura-pura menjadi apa? Bisakah ini terjadi? Aku tidak tahu. Li Ziran tercengang. Tidak tahu sama sekali. Ketahuilah bahwa ini terjadi. Kamu akan membuatku kesal. Li Tianhao sangat kesal karena Li Ziran masih berpura-pura bodoh. Sayang sekali setelah aku menghapusmu dari silsilah keluarga, aku masih berpikir untuk mengasihani keluargamu dan menyalahkan diriku sepanjang waktu. Siapa yang mengira kamu akan membuat jebakan terlebih dahulu dan berencana untuk menipuku? Li Tianhao berkata dengan marah. Kakek, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Li Ziran tertegun, perusahaannya berkembang dengan baik. Bagaimana mungkin dia masih terlilit hutang? Hal yang mustahil, Li Ziran. Kamu bajingan, kuharap aku bisa menamparmu sampai mati. Li Tianhao benar-benar menjadi gila. Dan jangan panggil aku kakek, aku tidak punya cucu seperti itu. Li Ziran tidak tahu harus berbuat apa. Namun, saya akan memberi Anda kesempatan, selama Anda mendapatkan kembali kendali atas perusahaan Hua Ting. Saya berjanji kepada Anda dan keluarga Anda untuk kembali ke keluarga Li, dan pengusiran silsilah keluarga sebelumnya akan batal. Li Tianhao pertama kali ditekan dan kemudian dibesarkan. Dia sangat menyadari temperamen Li Wenyuan dan Li Ziran. Mereka menganggap kemuliaan keluarga lebih penting daripada kehidupan mereka sendiri. Terutama nama keluarga Li, yang membawa segala sesuatu tentang mereka. Jadi ketika mereka dikeluarkan dari silsilah, Li Wenyuan menangis dengan marah. Bagi mereka, ada hal-hal yang lebih besar dari kehidupan. Dia percaya bahwa selama dia memberitahu mereka tentang memulihkan silsilah mereka, Li Ziran dan Li Wenyuan pasti akan setuju. Aku bisa mengembalikan silsilah untukmu dulu, selama kamu kembali untuk menyelesaikan urusan perusahaanmu. Aku tidak akan pernah ikut campur di masa depan. Li Tianhao mengikuti godaan itu. Benar saja, begitu kata-kata ini keluar, hati Li Ziran tergerak. Ia tidak hanya dapat mendapatkan kembali perusahaannya, tetapi juga kembali ke silsilah keluarga Li. Terbaik dari kedua dunia, sambil menggertakkan giginya, dia setuju. Ziran, selama kamu mau, kamu bisa datang ke rumah leluhur sekarang. Dan aku secara pribadi akan memulihkan status silsilahmu. Li Tianhao sudah menduga Li Ziran akan setuju, dan melanjutkan. Kakek, aku menjawab. Saat Li Ziran hendak setuju,
Ye Junlin tiba-tiba meraih telepon. "Siapa kamu? Jangan menelpon istriku," dengan nada yang melecehkan. "Hati-hati nanti aku menghajarmu." "Junlin, ini aku kakekmu." Meskipun Li Tianhao sangat marah, dia tidak berani marah. "Kakek siapa yang kamu pertimbangkan? Aku masih leluhurmu, keluar." Ye Junlin mengumpat dengan marah dan menutup telepon. Mereka juga memblokir semua informasi kontak Li Wenyuan dan lainnya. Li Tianhao di ujung sana segera menelepon, dan segera mengetahui bahwa dia diblokir. Yang lain menelepon dan mendapatkan hasil yang sama. "Li Ziran memeras kita semua." Wajah Li Tianhao dingin. "Itu Ye Junlin, dia masih memarahiku." "Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memarahi kakek?" Li Ziran bertanya tidak puas. "Apa yang kubilang padamu hari itu?" Hatinya melunak setelah panggilan telepon. Kata Ye Junlin dengan marah. Li Ziran menggigit bibirnya, tapi perusahaannya, ada yang salah. "Apakah itu perusahaanmu? Apakah kecelakaan itu ada hubungannya denganmu? Dan apakah kamu dari keluarga Li? Kamu telah dikeluarkan dari silsilah." Kata Ye King's Landing dengan marah. "Tapi kakek ingin memulihkan silsilah keluarga kita." "Apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? Dia mengembalikan silsilahmu karena dia ingin kamu membereskan kekacauan, dan ketika kamu selesai membersihkan, tendang dia." Tanya Ye Junlin. Li Ziran menggigit bibirnya rat-rat, dan perlahan-lahan dia sadar. "Ya, aku mengerti. Aku mendengarkanmu," kata Li Ziran. Ye Junlin segera memerintahkan Li Wenyuan dan Zhao Yalan untuk memblokir Li Tianhao dan yang lainnya secepat mungkin. Tidak hanya itu, dia juga mengatur perjalanan Li Wenyuan dan Zhao Yalan. Li Tianhao tidak dapat menemukannya. Orang-orang menggertak. "Anda harus memahami bahwa segala sesuatu tentang keluarga Li tidak ada hubungannya dengan Anda sekarang." Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kapan karakter baik hati dan lembut hati Li Ziran akan berubah? Jika tidak, dia akan diintimidasi oleh Li Tianhao dan yang lainnya selama sisa hidupnya. Keluarga Li Tianhao menjadi gila sekarang, karena tidak ada cara untuk menghubungi keluarga Li Ziran. "Kakek, setelah mencari-cari, saya tidak dapat menemukan keberadaan Li Ziran sama sekali. Selain itu, Li Wenyuan dan Zhao Yalan melakukan perjalanan, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Setidaknya butuh 10 hari setengah bulan." Li Songkui dan yang lainnya berkata dengan terengah-engah. "Tuhan akan membunuh keluarga Liku." Li Tianhao hampir menangis. "Ini semua salah Ye Junlin." Li Ziran akan setuju. Benar sekali, Ye Junlin adalah penguasa di belakang keluarga Li Wenyuan sekarang. "Aku berharap bisa membunuh Ye Junlin." Keluarga Li menjadi gila. Saat ini, beberapa mobil datang ke rumah leluhur keluarga Li lagi. "Perkenalan, kami adalah mitra Taman Ekologi Chengqi. Kami masih menunggu Taman Ekologi Anda selesai dan dibuat uang." "Apa maksudmu?" "Saya mendengar bahwa semua tim konstruksi melarikan diri, bahkan anjing dan penjaga keamanan. Apakah Anda akan mengambil uang itu dan melarikan diri?" Mitra-mitra ini agresif. Dan ada lebih dari 20 orang kuat di belakang mereka. "Hah, tidak. Kami tidak melakukannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami." Li Songkui ingin menangis tetapi tidak menangis. "Mengapa tidak penting? Itu tertulis dalam kontrak. Dan sekarang Taman Ekologi Chengqi berada di bawah tanggung jawab penuh grup Li." Li Songkui terdiam dengan satu kalimat. "Proyek Anda sekarang ditangguhkan. Tim konstruksi melarikan diri, rantai modal pendek, dan perusahaan telah mengalami krisis besar. Kami tidak dapat lagi bekerja sama dan meminta pemutusan kontrak. Anda harus mengembalikan semua investasi. Kami telah menyewa seorang pengacara, dan kami memiliki hubungan yang baik dengan pengacara kami." Bicara, mitra sudah melakukan semua persiapan. "Tidak? Mengapa Anda seorang pengacara? Mengapa kami tidak setuju untuk mengakhiri kontrak?" Li Songkui benar-benar tertegun. "Bang,
seorang pria kekar melangkah maju dan meninju Li Songkui dengan keras di pangkal hidung, darah berceceran. Li Songkui berkata dengan marah, "Beraninya kamu memukul seseorang. Tunggu, aku ingin memanggil polisi." Pria besar yang memukuli seseorang mencibir dan berkata, "Panggil polisi? Aku hanya seorang pejalan kaki, tapi aku bisa tidak mengerti wajahmu." Kamu, keluarga Li benar-benar marah dan marah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Lalu ada panggilan lain. Direktur Wu dari Biro Konstruksi Perkotaan menelepon langsung, "Ada apa dengan Tuan Li Tianhao? Apa yang terjadi dengan Taman Ekologi Chengqi? Anda harus segera mengembalikan uang dari mitra. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar." Biro Konstruksi Perkotaan memerintahkan. Li Tianhao tidak berani untuk tidak patuh, dan segera berkata, "Songkui selesaikan uangnya dengan mereka." "Oke, kakek, tidak ada pilihan selain mengembalikan uang itu." Untungnya, mitra di tahap awal relatif sedikit, total 12 juta. Namun saat ini, hampir 20 juta telah dibelanjakan. Itu belum termasuk jumlah hutang yang harus dibayar. Jika terus seperti ini, keluarga Li tidak akan bertahan selama beberapa hari. Saya pikir itu akan naik, tetapi tidak ada yang mengira akan berakhir seperti ini. Li Tianhao sangat cemas hingga dia menangis, tamak. Salahkan dia karena terlalu serakah, kalau tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Wow, yang lainnya menangis bersamaan. Jika ini terus berlanjut, hidup mereka tidak hanya akan hancur ya, bahkan masuk penjara. Pada saat ini, Li Wenhai kehabisan napas. "Ayah, saya menemukan di mana Li Ziran dan Ye Junlin berada. Mereka berada di grup Yunting, ayo pergi. Ayo ke grup Yunting." Li Ziran adalah satu-satunya harapan. Li Tianhao membawa sejumlah besar anggota keluarga Li ke Yunting Group. Ye Junlin dan Li Ziran, yang tinggal di kantor, melihat sekelompok besar orang dari keluarga Li masuk melalui jendela dari lantai ke langit-langit. "Mengapa mereka ada di sini?" Li Ziran bertanya dengan heran. "Tentu saja aku datang untuk memintamu untuk disalahkan. Kekacauan Huating hanya bisa dilimpahkan padamu." Ye Junlin tersenyum. Li Ziran sudah tahu tentang krisis keluarga Li. Dia terkejut dan berkata, "Mengapa Huating mempunyai begitu banyak masalah setelah saya pergi? Saya benar-benar merasa seolah-olah ada seseorang yang beroperasi di belakang layar." "Ya, saya beroperasi di belakang layar," adegannya. Ye Junlin tertawa. "Kamu, tidak mungkin, jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu tidak akan tinggal di sini untuk minum teh." Li Ziran menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Li Tianhao buru-buru membawa sekelompok orang ke gedung grup Yunting, dan mereka ingin langsung masuk. "Berhenti, berhenti, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir itu rumahmu? Jadi kamu mendobraknya?" Tim keamanan segera menghentikan semua orang. "Saudaraku, tolong beritahu aku, kami ingin melihat Li Ziran," kata Li Tianhao sambil tersenyum. "Apa Li Ziran? Tidak ada Li Ziran di perusahaan kami, apa yang kamu lakukan?" Wu Shen, kapten keamanan, berkata dengan marah, "Tidak. Kami sedang mencari Ye Junlin, kakak, tolong panggil Ye Junlin." Li Tianhao segera mengubah kata-katanya. Dia juga diam-diam memasukkan sebuah amplop ke penjaga keamanan yang berisi uang. "Maksudmu kakak Ye? Izinkan aku menanyakannya padamu." Wu Shen sangat mengenal Ye Junlin, jadi dia segera meneleponnya. "Saudaraku Ye, seseorang sedang mencarimu, katakan pada mereka, tidak bertemu, sibuk." Karena ponsel Wu Shen dihidupkan tanpa menggunakan tangan, Li Tianhao dan yang lainnya dapat mendengar dengan jelas. "Apa, tidak melihat?" Li Tianhao segera berkata, "Junlin adalah aku kakekmu." "Siapa yang kamu manfaatkan?" "Aku kakekmu." Setelah berbicara, Ye Junlin menutup telepon. Ini, semua orang di keluarga Li tercengang. Li Tianhao menamparkan mulutnya, terutama karena dia sudah terbiasa. Petugas keamanan Xiao Wu memelototi Li Tianhao dan yang lainnya,
Kamu di sini untuk mencari kesalahan, kan? Kamu benar-benar memanggil kakek Ye. Penjaga keamanan lainnya juga memelototi mereka. Ye Junlin tidak disukai oleh manajemen senior Fang Ziqing di perusahaan. Tapi dia rukun dengan satpam dan petugas kebersihan. Sering merokok, membual dan minum teh bersama. Jadi pamor Ye Junlin di lingkaran ini sangat tinggi. Mendengar seseorang ingin menjadi kakek Ye Junlin. Puluhan satpam ini menolak, betul Kapten. Menurut saya orang-orang ini bukan orang baik, mereka agresif. Kata satpam lainnya dengan marah. Lee Songkui menahan amarahnya. Dan sekarang dia diprovokasi oleh satpam lagi. Dan langsung marah. Kamu satpam sialan mengolok-olok ibumu. Apa yang kamu, minggir, apa beberapa penjaga keamanan yang bau? Cepat dan biarkan Ye Junlin turun, atau aku akan membuatmu menganggur. Li Wenhai juga berkata dengan marah. Bagaimanapun, keluarga Li mereka juga memiliki penilaian 1 miliar. Apakah beberapa penjaga keamanan yang memprovokasi dia? Ketika Kapten Keamanan Wu Shen mendengar ini, dia langsung meledak. Orang-orang ini mencoba membuat masalah di Yunting. Singkirkan aku. Wu Shen memberi perintah. Lusinan penjaga keamanan menembak bersama dan mengusir Lee Songkui dan yang lainnya. Lee Songkui baru saja dipukuli, dan sekarang dia dipukuli lagi. Li Tianhao akan mati karena marah. Ayah. Beberapa tamparan ditampar ke wajah Lee Songkui dan Li Wenhai. Apa yang kamu lakukan? Kami di sini untuk mengemis. Saya di sini bukan untuk berpura-pura menjadi master. Li Tianhao sangat marah. Li Tianhao melangkah maju dan memasukkan banyak uang. Wu Shen mengambil semuanya. Dia memanggil Ye Junlin lagi. Katakan pada mereka, jika kamu datang untuk menemukan seseorang dengan tulus, semua orang akan berlutut di bawah bar. Kata Ye Junlin, apakah kamu mendengar itu? Jika Anda benar-benar ingin berbisnis dengan saudara Ye, berlututlah di bawah. Kata Wu Shen, kamu Junlin, kamu terlalu menipu. Li Wenhai dan Lee Songkui hendak marah ketika mereka dihentikan oleh Li Tianhao. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda masih tidak bisa bereaksi, berlutut? Di bawah dorongan dan dorongan Li Tianhao yang terus-menerus, Li Wenfei, Li Wenhai, Lee Songkui dan yang lainnya semua berlutut di depan alun-alun grup Yunting. Penghinaan tanpa akhir. Suatu hari, mereka akan berlutut di tempat sampah Ye Junlin yang mereka sebut diri mereka sendiri. Orang-orang yang lewat berhenti untuk menonton, bahkan ada yang mengambil foto dan video. Ini membuat anggota keluarga Li yang bangga merasa semakin terhina. Wajah dan harga diri mereka sepertinya diinjak-injak saat ini. Mereka bersumpah untuk menghancurkan Ye Junlin berkeping-keping 10.000 potongan mayat. Rasa malu yang dibawa kepada mereka hari ini akan dikembalikan 10 kali lipat. Meskipun Li Tianhao tidak berlutut, dia masih merasa sangat terhina. Keluarga Li malu. Tetapi untuk melihat Li Ziran, dia hanya bisa menanggungnya. Saat ini, di depan jendela kantor dari lantai ke langit-langit, Ye Junlin dan Li Ziran dapat melihat pemandangan di bawah dengan jelas, terutama paman dan paman kedua yang biasanya mendominasi orang berlutut di depan umum. Li Ziran merasa sangat segar, tapi aku sedikit malu. Junlin, apakah akan buruk bagi kita untuk melakukan ini? Biarkan mereka sangat malu. Bersambung.